Semuanya. Sebelumnya, terima kasih karena sudah meluangkan waktu buat join di malam hari ini. Perkenalkan, aku Tiara dari tim IO Lentera. Hari ini kita bakalan berbeda buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Untuk reviewernya sendiri ada Kak Zara. Halo Kak Zara. Terima kasih buat Kak Zara waktu um, buat nge-review buku ini nih. Maaf juga karena EO baru bisa menyediakan e-book resmi, non resmi ya. Walaupun nggak tahu gimana ceritanya, ini e-booknya bisa scanningnya bisa oke banget ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa belanja buku bareng biar bukunya bisa resmi gitu ya. Nah untuk teknisnya ini mirip sama diskusi buku yang biasanya, tapi yang spesial pada hari ini kita bakalan ada Kak Zara buat nge-review di awal. Setelahnya kita bisa diskusi bersama-sama tentang buku yang akan kita bicarakan pada hari ini. Nah, untuk teman-teman nantinya dipersilakan untuk on cam jika memungkinkan. Namun kalau misalnya nggak memungkinkan, silakan off cam aja untuk ngobrol yang lebih enak. Nah, untuk pertama-tama aku persilahkan buat Kak Zara apa ya, bukan ngobrolin nih, sharing-sharing tentang insight apa yang Kak Zara dapat atau Kak Zara mengenai buku ini. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, ini suara aku kedengaran nggak ya, Kak? Dengeran, Kak. Dengaran. Oke, sebelumnya warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelum perkenalkan, aku Zahra Aisyah dari tim DCC Lentera yang insya Allah pada malam ini akan mereview buku Filosofi Teras. Nah, tapi sebenarnya aku sendiri juga belum tuntas membaca buku ini, baru sampai bab ke-6 dari 12. Jadi mungkin nggak akan terlalu ada banyak hal yang bakal dibahas, mungkin lebih ke apa ya, sharing tentang hal-hal yang aku dapetin selama baca buku ini dan beberapa hal yang udah pernah aku catat juga gitu. Jadi mengenai filosofi teras ini berdasarkan di buku ini gitu. Jadi filosofi teras itu merupakan filsafat yang udah berumur 2000 tahun lebih, tapi filsafat ini tuh masih relevan dengan kehidupan kita di masa kini. Nah, filosofi teras ini berasal dari filsuf yang bernama Zeno. Kira-kira di 300 tahun sebelum Masehi, kapalnya yang berisi barang dagangan mahal itu karam. Terus dia terdampar di Athena dan di sana dia mengenal filsafat dari seorang guru yang bernama Krates. Nah, dari situ dia akhirnya mempelajari filsafat lain, kemudian menyebarkan ilmunya ke masyarakat. Nah, biasanya dia itu menyebarkan ilmu ke masyarakatnya itu di sebuah teras berpilar, di mana dalam bahasa Yunani itu disebut stoa. Dari situlah gitu lahir istilah stoicisme. Terus di dalam filosofi teras ini itu ada dua tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama itu adalah hidup bebas dari emosi negatif dan juga hidup dengan kebaikan atau sebagaimana kita hidup sebaik-baiknya sebagai manusia gitu. Dan juga ada 4 kebaikan utama di dalam filosofi teras, yaitu kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan juga menahan diri. Terus kenapa sih filosofi ini itu masih bisa relevan dengan kehidupan kita sekarang walaupun filosofi ini tuh udah ada dari ribuan tahun yang lalu. Nah, karya Anderson di dalam artikel Why Stoicism Matters Today menyebutkan alasannya itu ada 3. Yang pertama, karena stoicisme ini ditulis untuk menghadapi masa sulit. Dan filsafat ini tuh lahir di era penuh peperangan dan krisis di Yunani. Dan juga filsafat ini tuh nggak menjanjikan materi atau damai di akhirat, tapi lebih ke damai dan tentram di kehidupan kita yang sekarang kita jalani. Yang kedua, filsafat ini itu dibuat untuk globalisasi. Dan yang ketiga, filsafat ini itu merupakan filsafat kepemimpinan. Jadi filsafat ini tuh ngajarin kita buat
memulai memimpin diri sendiri dan juga mengendalikan diri kita sendiri sebelum kita mengendalikan kehidupan orang di luar atau di sekitar kita. Selanjutnya, buku ini juga mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam gitu. Hidup selaras dengan alam itu maksudnya adalah kita harus hidup sebaik-baiknya menggunakan akal sehat, nalar dan juga rasio, karena hal itu merupakan esensi dari manusia yang bisa membedakan antara manusia dengan binatang. Misalnya yang dicontohkan di buku ini itu, misalnya kita lagi berkendara, terus tiba-tiba disalip sama orang nih, dan terus kita marah-marah gitulah, tiba-tiba marah-marah nggak jelas, bahkan sampai ngejar penyerobotnya buat balas dendam. Nah dari contoh itu, apa ya, itu merupakan salah satu contoh di mana kita tuh nggak menggunakan nalar atau rasio, tapi kita cuman ngikutin hawa nafsu, dan tindakan kayak gitu tuh sebenarnya cuman bakal ngebawa ke hasil yang negatif aja. Terus hidup selaras dengan alam juga mengajarkan kita untuk menyadari bahwa segala hal yang terjadi di hidup kita ini tuh saling berketerkaitan gitu. Jadi filosofi teras itu ngelihat segala sesuatu di alam semesta ini sebagai keterkaitan bagaikan jaring-jaring raksasa. Dan juga kejadian-kejadian yang terjadi di dalam hidup kita itu merupakan hasil dari rantai peristiwa yang panjang, dari peristiwa yang besar bahkan sampai peristiwa yang paling kecil sekalipun. Jadi menurut filosofi ini itu nggak ada hal yang terjadi secara kebetulan gitu. Itu tuh pasti punya sangkut pautnya sama peristiwa-peristiwa sebelumnya yang sudah terjadi. Nah, selanjutnya ada pembahasan mengenai dikotomi kendali. Nah, ini tuh bagian yang paling paling khas kalau menurut aku dari buku ini, dan paling nempel banget, dan juga yang paling bisa relate sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada satu kutipan yang paling diingat dari dikotomi kendali itu dari Epictetus, yaitu some things are up to us and something are not up to us, yang artinya ada hal-hal yang ada di dalam kendali kita dan ada hal-hal yang ada di luar kendali kita. Contohnya, hal-hal yang ada di luar kendali kita itu misalnya tindakan orang lain, opini orang lain tentang kita, kondisi kita saat lahir, cuaca, musibah, dan lain-lain. Sedangkan hal-hal yang ada di dalam kendali kita itu misalnya opini kita, keinginan kita, tujuan kita, dan segala sesuatu yang kita pikirkan atau tindakan kita sendiri. Epictetus juga mengatakan bahwa hal-hal yang ada di bawah kendali kita itu sifatnya merdeka dan nggak terikat sama hal di luar di dalam diri kita gitu. Dan dengan fokus kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan itu bisa ngebantu kita melalui masa hidup yang tersulit sekalipun, karena sikap dan persepsi kita itu sepenuhnya ada di bawah kendali kita. Dan stoicisme juga mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati itu cuma bisa datang dari hal-hal yang bisa kendalikan, dan kita tuh nggak bisa menggantungkan kebahagiaan sejati dari hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Misalnya kayak kita tuh bahagia kalau misalnya orang tuh mandang kita sebagai seseorang yang baik gitu-gitulah. Tapi kan kayak opini orang kita tuh pasti beda-beda. Jadi kita juga gak bisa mengendalikan hal itu gitu. Jadi ketergantungan ketimbang kita tuh harus bahagia dengan ketergantungan terhadap hal yang di luar diri kita, lebih baik kita tuh fokus kepada yang bisa kita kendalikan aja gitu. Dan pembahasan selanjutnya itu juga berkaitan dengan mengendalikan interpretasi dan persepsi. Nah, di filosofi teras ini Halo Kak Zara. ya maaf Kak. Nah, tadi tentang mengendalikan interpretasi dan persepsi. Nah, di filosofi teras ini tuh ada pemisahan antara yang bisa ditangkap dengan indera kita yang disebut impression dan interpretasi atas apa yang kita lihat dan kita dengar yang disebut dengan representation.
Nah, manusia ini seringkali gagal untuk memisahkan kedua hal tersebut. Seringnya manusia itu memberikan interpretasi dari sebuah peristiwa yang dialami banyak, menjadikan sebuah peristiwa itu menjadi terlihat buruk. Nah, dari buku ini tuh aku jadi belajar bahwa segala keresahan dan kekhawatiran yang terjadi dalam diri kita itu sebenarnya bukan bersumber dari peristiwa yang kita alamin, tapi dari pikiran kita sendiri. Kalau menurut Epictetus itu bukan hal-hal atau peristiwa tertentu yang meresahkan kita, tetapi pikiran atau persepsi kita akan hal tersebut. Misalnya kayak kita tuh ngechat orang gitu, menghubungi teman atau dosen, tapi nggak dibalas-balas gitu misalnya. Kalau kayak gitu kan biasanya kita suka overthinking, udah mikirin yang enggak gitu. Padahal bisa aja secara kebetulan teman kita atau dosen kita itu lagi ada kesibukan lain, terus lupa untuk menjawab yang gitu-gitulah. Jadi di bagian ini tuh buku ini mengajarkan kita untuk positive thinking terhadap sesuatu, dan juga karena persepsi itu merupakan hal yang sepenuhnya ada di bawah kendali kita, jadi kita juga bisa aktif untuk menentukan respon kita terhadap suatu peristiwa. Misalnya, kalau menurut aku sendiri, ketika misalnya mau daftar ke universitas gitu, tapi eh, ternyata gagal, jadi ketimbang kita kayak mikirin, wah, aku emang gak bisa berhasil, aku emang seharusnya gagal, bla bla bla, ketimbang kayak gitu, lebih baik kita mencoba untuk menyingkirkan emosi negatif dan berusaha untuk positive thinking gitu. Kalau di dalam buku ini tuh ada contohnya, misalnya peristiwanya itu terjebak di kemacetan. Terus interpretasi otomatis yang muncul dari dalam diri kita itu ngerasa buang-buang waktu dan terpenjara. Dan emosi negatifnya itu jadi marah, kesal, frustasi. Nah, ketimbang kayak gitu, buku ini menjelaskan ketika misalnya kita ada di peristiwa terjebak di kemacetan, kita bisa mengubah interpretasi rasional kita menjadi aku bisa nih menggunakan kesempatan ini untuk membaca e-book atau membaca berita di handphone gitu, sehingga macet ini pun menjadi kesempatan kita untuk belajar dan mengetahui banyak hal baru, sehingga emosi yang muncul dari dalam diri kita juga bukan emosi yang negatif tapi emosi yang positif, sehingga ketika di tengah kemacetan itu kita jadi tenang, terinspirasi, bukannya malah kayak marah-marah dan jadi nguras energi gitu kan. Buku ini juga ngajarin kita gimana nih caranya menghindari emosi negatif, yaitu dengan cara STAR, yaitu stop, think, and assess, dan respon. Jadi ketika misalkan kita udah ngerasain emosi negatif rasional dan juga menilai apakah emosi ini tuh terjadi karena sesuatu yang di dalam kendali kita atau karena di luar kendali kita. Contohnya kayak pas lagi macet itu kan di luar kendali kita. Jadi ketimbang kita marah-marah, mending kita nyari solusi atau hal lain ketimbang marah-marah, karena marah-marah kayak gitu pun nggak akan mengubah situasi macet tersebut gitu. Yang ketiga ada respon, yaitu kita harus memikirkan respon apa nih yang bakal kita kasih terhadap peristiwa yang terjadi. Dan respon ini pun harus bijak, adil, dan juga nggak terbawa oleh emosi, dan kita harus berani mengeluarkan respon tersebut. Jadi kalau misalkan kita bisa mengendalikan persepsi, maka rasa damai dan tentram pun selalu bisa kita ciptakan tanpa harus menunggu hidup memperlakukan kita dengan baik. Terus mungkin yang terakhir yang aku pelajari dari buku ini itu adalah 97% dari apa yang kita khawatirkan itu enggak lebih dari pikiran kita sendiri yang ketakutan dan menghukum kita dengan kelebayan gitu. Jadi jika kita menderita sebelum saatnya, kita juga akan menderita lebih dari semestinya. Jadi kutipan ini tuh ngajarin aku buat kayak apa ya, jangan terlalu banyak mengkhawatirkan hal-hal yang belum pasti terjadi gitu, karena selain
nguras energi, yang nguras waktu juga gitu, mikirin hal-hal yang sebenarnya belum tentu juga bakal dan yang uh, harus kita ingat juga gitu bahwa hidup ini juga apa ya, segala hal yang kita punya di dunia ini itu cuman pinjaman dari yang maha kuasa. Jadi mumpung kita menerima pinjaman ini, kita harus bisa menggunakannya semaksimal dan sebaik mungkin. Jadi setiap saat kita harus, jadi setiap saat kalau misalkan sesuatu yang kita miliki itu ditarik atau hilang, kita tuh nggak akan lagi ngerasa kayak kehilangan atau stres, overthinking kayak gitu. Jadi apa ya, buku ini tuh bener-bener berhasil ngubah mindset gitu. Yang tadinya ketika misalnya kayak menghadapi orang yang menyebalkan juga, kita kan kadang-kadang nggak bisa mengontrol sikap orang lain terhadap kita gitu. Nah, daripada kita kayak stres marah-marah gak jelas ke orang itu gitu, lebih baik kita mikirin apa nih yang bisa kita lakuin biar apa ya, kita juga nggak jadi kesel atau marah-marah nggak jelas gitu. Dan juga dari buku ini aku belajar bahwa ketika kita misalnya mau mempersiapkan sesuatu, kita tuh jangan cuma nyiapin untuk keberhasilannya aja, tapi kita juga harus memikirkan gimana nih kalau misalkan kita gagal gitu. Misalnya kayak tadi kita pengen daftar ke universitas A, tapi kita tuh jangan mikirin kalau misal kita berhasil, kayak mikirin nanti mau ngekos di mana atau persiapan bla bla bla, tapi kita juga harus mikirin rencana kalau misalkan kita gagal masuk ke universitas A itu apa yang mau kita lakuin, sehingga ketika misalnya nanti kita benar-benar dihadapkan dengan kegagalan tersebut, kita bisa uh, lebih siap gitu untuk menghadapi kegagalan. Mungkin itu aja sih kalau dari aku. Dan menurut aku buku ini tuh bakal cocok banget dibaca buat orang-orang yang sering overthinking, sering cemas, terus susah mengendalikan emosi dan mengendalikan diri. Mungkin itu aja sih, Kak. Oke, makasih banget buat Kak Zahra atas reviewnya, gila, keren banget. Buat overthinking tuh passion ya. Nah, tadi aku sempat nyatet dikit nih, kalau misalnya Kak Zahra kan hmm, terkesan banget sama bab yang dikotomi kendali. Nah, aku sendiri juga belum sampai ke bab itu. Boleh sharing nggak, Kak? Caranya Kakak belajar buat, apa ya, menerapkan si dikotomi kendali ini di kehidupannya Kakak itu kayak gimana? Soalnya kan dia susah banget nih, kayak harus memaksakan berpikir negatif, terus abis itu kayak harus mikir kalau misalnya semuanya itu nggak semuanya ada di kendali kita gitu. Itu gimana sih, Kak? Kalau dari pengalaman aku sendiri, apa ya, kayaknya uh, ini sih, aku tuh kan punya temen ya. Temennya tuh emang orangnya agak toksik dan manipulatif gitu kan. Nah, awalnya kita tuh kayak, aku dan teman-teman yang lain tuh kayak kesal gitu ke orang itu, kayak udah dikasih tahu berkali-kali tapi malah makin menyebalkan lagi gitu. Awalnya aku kan yang selalu aku pikirin tuh gimana sih cara ngubah orang ini biar dia tuh berubah. Nah, tapi ketika aku baca buku ini, aku tuh jadi sadar bahwa aku tuh nggak bisa ngubah sikap orang lain gitu. Tapi yang bisa aku lakukan adalah apa ya, respon aku ke sikap orang ini yang kayak gini tuh mau gimana. Jadi dengan kayak gitu tuh kita lebih apa ya, lebih sabar gitu buat menghadapi hal-hal kayak gitu. Gitu mungkin, Kak. Eh, aku penasaran satu lagi nih, Kak. Kenapa tiba-tiba mau beli filosofi teras atau mau teras? Maksudnya Hmm. kayak jarang kan, kayak cewek tuh biasanya, nggak sih, bukan cewek biasanya. Kayaknya buku-buku filosofi itu kan rada berat gitu. Kalau misalnya aku sendiri sih lebih cenderung pengen baca novel atau
yang ringan-ringan gitu, karena biasanya membacakan buat kayak rekreasi gitu. Nah, kalau Kak Zara kenapa nih? Kalau sebenarnya waktu itu nggak sengaja gitu. Jadi waktu itu tuh niatnya pengen beli buku laut bercerita kan. Terus ternyata stoknya habis. Jadi akhirnya aku nyari buku lain dan nemulah buku ini gitu. Buku ini tuh kan sebenarnya udah booming banget ya dari sekitar tahun 2020 kalau nggak salah. Udah sering banyak dibahas juga. Cuman waktu itu juga aku sempat mikir kayaknya buku ini bakal berat gitu. Soalnya dari judulnya sendiri udah ada filosofi dan aku sendiri juga emang bukan yang bensan filsafat karena berat gitu. Dan juga karena pernah dengar ini apa katanya kalau seorang muslim belajar filsafat itu kan imannya harus kuat supaya nggak ke bawah-bawah. Jadi sempat kepikiran ke situ. Tapi karena pas lihat bukunya katanya cocok buat orang overthinking bla bla bla, jadi tertarik gitu buat baca. Dan ternyata emang di buku ini tuh gak seberat yang aku bayangin karena si penulis ini berhasil ngebawa apa ya teori filsafat yang bisa dianalogikan ke kehidupan sehari-hari gitu. Jadi orang yang gak terlalu minat dengan pembahasan filsafat juga menurut aku bakal tetap bisa baca buku ini gitu Kak. Oke, makasih banyak buat Kak Zara. Nah, sekarang karena Kak Zara udah sharing insight-nya tentang buku ini, selanjutnya aku persilahkan buat teman-teman untuk sharing-sharing mengenai gimana insight teman-teman setelah baca buku ini, atau impresinya, atau mungkin ada part-part atau bagian-bagian yang teman-teman suka banget nih dari buku ini. Buat teman-teman dipersilahkan. Kalau aku sebenarnya sama kayak Zahra. Yang paling berkesan itu juga bab dikotomi kendali gitu. Karena apa ya, dari beberapa macam buku self improvement atau ya buku-buku sejenis lah, konsep yang paling gampang untuk diterapkan itu konsep dikotomi kendali yang didapatkan dari buku filosofi teras itu gitu. Kayak kalau misalkan kita nalar itu beneran masuk akal. Dan biasanya kan kalau apa ya, merasionalkan sesuatu biasanya akan lebih mudah kita terima dan kita jadi lebih lega gitu untuk jalaninnya, untuk nerapinnya gitu. Dan itu sih dikotomi kendali itu yang menurutku paling berdampak buat aku pribadi. Walaupun sebenarnya tetap ada waktu-waktu tertentu kita jadi lupa gitu terhadap konsep tersebut ketika kita udah dihadapi dengan sebuah masalah gitu. Dan tapi uh, seharusnya kan bisa jadi kita itu harusnya menerapkan juga konsep yang STAR itu biar kita tuh nggak lupa bahwa ketika berhadapan dengan suatu emosi, kita harus stop dulu. Nah, sayangnya, kalau aku pribadi, selama aku baca filosofi teras, konsep STAR itu selalu aku lupain. Jadi, aku jadi lupa terhadap step selanjutnya untuk merasionalkan situasi, misalnya menghubungkan dengan konsep dikotomi kendali itu. Dan yang menarik lagi, itu yang tadi juga disebutkan sama Zahra yang terakhir itu tentang gimana kita seharusnya mempersiapkan hal-hal ketika apa ya ketika mempersiapkan sesuatu kita nggak cuma mempersiapkan skenario berhasilnya aja tapi juga skenario gagalnya dan itu apa ya manjur juga untuk dilakukan. Di situ juga harus kita barengi dengan rasa untuk tidak banyak berharap gitu. Jadi kita udah siap-siap gagal dan bahkan aku dalam menerapkannya itu udah
Ini Kak Ira nge-freeze ya? Ya, kayaknya tadi sempat itu mengeluh paketannya nipis kayaknya. Iya nih. Ini sambil nungguin Kak Ira, mungkin ada teman-teman lain yang mau sharing-sharing. Mungkin Kak Rangga yang baru join. Halo Kak Rangga, selamat malam. Ya, out Kak Iranya. Atau teman-teman lain yang mungkin bisa sharing impresinya tentang filosofi teras ini. Aku mau sedikit menanggapi sih. Oh ini, Kak Iranya sudah kembali, mungkin bisa dilanjutkan dulu. Silakan Kak Ira. Sorry, paketanku habis tadi. Waduh. Cuman kan Aku tadi tapi menerapkan di kan. Terpotong di tengah gak sih? Atau sebenarnya itu? Soalnya aku tadi udah hampir selesai sih itu sebenarnya. Udah Oh selesai iya, kayaknya. terpotong di tengah ya. Mana ya? Aku nyadarnya setelah aku menutup pembicaraanku. Tahunya. Sampai reasoning kalau nggak salah, Kak. Sampai reasoning kalau nggak salah. Oke, mungkin aku ulang yang poin terakhir ya. Intinya yang juga berkesan buat aku selain dikotomi kendali bab tentang bagaimana harus jalan, nggak hanya memikirkan berhasil itu, jadi gak banyak berharap terhasil. Ya, ini dikombin antara dikotomi kendali dengan konsep itu yang itu meditatif gitu namanya. Itu sih. Kalau misalnya di Kaira sendiri nih, cara nerapinnya gimana sih, Kak? Kan kalau misalnya nggak berharap sama sesuatu itu susah ya. Susah sekali. Susah sih. Cara nerapinnya supaya nggak berharap itu lagi-lagi merasionalisasi gitu. Hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan adalah hasil. Dan itu akan berujung kecewa daripada sakitnya lebih kan mending dikontrol dari sekarang kayak gitu. Jadi kalau aku lebih ke rasionalisasi dulu biar aku itu lebih gampang untuk mengimani intinya menerapkan konsep tersebut gitu ke dalam pikiran maupun ke kalau biar nggak begitu berharap itu selain mengingat terkait konsep dikotomi kendali dan rasionalisme, kadang aku itu apa ya pura-pura tidak memikirkan itu. Kayak seakan-akan ya udah pura-pura lupa gitu. Misalkan lagi nungguin tes terus pengumuman bulan dari itu aku mengingat ada pengumuman. Jadi aku fokus ke kegiatanku biar aku nggak berekspektasi ataupun terbayang-bayang dengan kemungkinan hasilan itu. Yang mana kalau misalkan aku ya terus nantinya malah belok gitu yang tadinya nggak berharap nanti malah jadi berharap
jadi overthinking kayak itu sih. Playing main pura-pura lupa. Di mas lain isinya baca buku yang favorit banget atau ada opini yang lain nih soal bukunya. Mungkin Mas Fana nih udah siap-siap. Siap-siap apa nih? Siap-siap mau sharing, Mas. Enggak sih, jujur aku belum membaca buku itu secara lengkap. Baru kata pengantarnya saja yang aku baca gitu. Tapi aku ingin tanya aja sih sekedar apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, misalkan apa ya, seperti menanamkan kesadaran bahwa atau mungkin nggak terlalu berharap, kemudian apa namanya, memikirkan apa istilahnya ya, kemungkinan terburuk dan lain sebagainya itu. Bagaimana seandainya hal-hal yang demikian itu kita benturkan dengan sebuah hadis atau surat itu yang lupa, yang berkaitan dengan itu loh, bahwa aku akan seperti apa bersama prasangka hambaku itu, ya teman-teman mungkin tahu ya. Nah, gimana ceritanya kalau hal-hal yang demikian itu dibenturkan dengan suatu riwayat yang demikian? Nggak tahu itu sebuah hadis atau sebuah ayat di kitab, itu saya kurang tahu. Kalau pandangannya teman-teman gimana tuh? Pertamanya Ira tadi ya, kayaknya yang sedikit membicarakan tentang apa tadi ya, kemungkinan terburuk atau mungkin nggak terlalu berharap dan lain sebagainya tuh, akan terwujudnya apa yang kita sebenarnya harapkan gitu ya. Sebenarnya suaranya nyampainya ke aku putus-putus sih, tapi mungkin aku mau mengonfirmasi kalau pertanyaannya itu terkait konsep yang tadi premeditatio malerum sama hadis yang bertentangan gitu ya. Iya, kira-kira pertanyaannya kayak gitu, Kak. Oke. Suara aku nggak putus-putus tapi. Enggak, Kak. Lancar. Kalau menurut aku sih, perbedaannya itu sebenarnya ketika kita mempersiapkan skenario terburuk, sebenarnya itu bukan berarti kita jadi apa ya? Bukan berarti kita jadi malah pesimis gitu. Itu menurutku beda dengan pesimis, tapi kita lebih bersikap netral, dan di situ kita itu hanya sekedar memperhitungkan gimana jadinya kalau misalkan ada skenario terburuk terjadi, apa yang harus aku lakukan untuk mengatasinya nanti, apa yang sekiranya bisa aku persiapkan dari sekarang. Sebenarnya itu lebih ke itu sih, lebih ke apa yang bisa kita persiapkan kalau misalkan ada skenario terburuk itu terjadi gitu. Lebih ke persiapan yang bisa kita lakukan dari sekarang aja. Bukan berarti kita jadi pesimis dan berpikir kalau oh ya udah nanti mungkin gagal gitu. Sebenarnya konsepnya tuh harusnya seperti itu. Cuman dalam penerapanku yang pernah aku lakukan emang itu agak nyentrik ke jadi pesimis sih gitu. Kalau konsepnya sebenarnya bukan berarti pesimis juga, tapi lebih ke persiapan terhadap apa aja yang bisa kita persiapkan kalau misalkan ada skenario buruk terjadi. Jadi di situ tuh kita jadi nggak kagok atau nggak apa ya, kelimpungan setelah ternyata kita gagal gitu. Mungkin contoh kecilnya itu ketika kita mau bepergian. Ketika kita mau bepergian, kita itu antisipasi dengan
melihat ramalan cuaca dulu. Takutnya kemungkinan terburuknya itu hujan gitu. Jadi dengan begitu kita bisa menyiapkan payung. Seperti itu sih. Apa dah? Tapi kalau dilihat dari konsep yang awal tadi itu kan lebih kepada ini ya, memikirkan suatu hal yang ini cuma saya coba untuk membuat antitesis dari apa namanya pendapat teman-teman tadi ya. Tapi bukankah dengan demikian itu kita justru akan semakin memperbanyak ini alternatif kejadian yang mungkin akan terjadi gitu. Dengan begitu kan justru akan semakin banyak tuh isi kepala. Suaraku putus-putus nggak? Lumayan putus-putus sih Mas, tapi aku bisa nangkep. Mungkin maksudnya mungkin kalau misalnya teman-teman tadi putus-putus banget, ini ya aku mau konfirmasi dulu. Jadi kalau misalnya kita dengan konsep yang seperti itu, bukannya apa yang kita pikirkan itu malah justru lebih banyak dan malah jadi tambah overthinking gitu kali ya Mas? Benar-benar gitu maksudnya. Silahkan mungkin Kak Ira atau Kak Zara mau menanggapi, atau mungkin teman-teman yang lainnya mau menanggapi juga. Kalau udah overthinking di situ, antisipasi kita itu dengan menempatkan emosi kita itu di pihak yang netral gitu. Nggak begitu berharap-harap banget sama hasil yang sukses, hasil yang berhasil, dan nggak juga begitu pesimis dengan hasil yang buruk gitu. Kita hanya sekedar mempersiapkan apa yang kita persiapkan dari sekarang. Baik itu mempersiapkan sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik, atau kita siap-siap kalau misalkan ada skenario terburuk gitu. Kayak misalnya, misal nih kita lagi siap-siap buat kita ikut beasiswa buat lanjut sekolah gitu misalkan. Nah, di samping kita mempersiapkan beasiswa itu secara maksimal, di satu sisi kita mempersiapkan hal lain kalau misalkan kita gagal di beasiswa tersebut. Misalnya kita sambil lalu cari pekerjaan nih gitu. Takutnya apa yang udah kita mulai di tes beasiswa itu nanti gagal. Jadi kita bisa langsung lanjut ke step ke rencana atau opsi lainnya agar kita itu tetap bisa berprogres gitu. Itu sih. Oke. Aku ada satu pendapat lagi nih Kak Tiara, atau mungkin satu challenge gitu ya. Ini kan para pembaca filosofi teras semua nih ya di antara teman-teman ini, para pengagum filosofi teras semua. Dan saya sempat tadi nyari-nyari, baca-baca gitu tentang filosofi teras itu mayoritas mereka mengagumi filosofi teras dengan berbagai macam argumen yang mereka sampaikan gitu ya, dengan berbagai alasan, dengan berbagai macam testimoni bahwa filosofi teras itu sangat membantu kehidupan mereka dan lain sebagainya. Nah, dari sekian banyak yang aku baca itu aku belum menemukan satu kritik yang mungkin cukup tajam, satu kritik yang mungkin berisi kekurangan atau mungkin berisi evaluasi dari buku filosofi teras itu aku belum menemukan. Makanya di forum ini aku punya challenge nih buat teman-teman, barangkali bolehlah disampaikan juga kekurangan dari buku-buku filosofi teras ataupun mungkin kritik terhadap buku filosofi teras tuh. Nah, mungkin bisa dimulai dari Kak Zahra terlebih dahulu kan selaku pemateri.
Apa ya Kak? Aku sendiri sih karena emang belum baca sampai akhir juga jadi bingung. Tapi mungkin apa ya? Bingung. Tapi sih waktu itu aku pernah dengar pendapat dari teman aku sendiri juga gitu. Kalau kata dia sih, eh, apa ya, kalau kita terlalu, apa ya namanya, bahasanya, terlalu mengikuti buku ini juga sebenarnya eh, kurang baik gitu. Cuman kalau disangkut pautin sama beberapa ajaran Islam juga sebenarnya apa ya, penjelasan di buku ini tuh lebih ke sederhananya itu ngajarin kita buat bersyukur, buat tawakal gitu. Jadi apa ya, karena ini juga filsafat gitu, jadi kayaknya kalau kita terlalu, jadi kalau kata Kak Ira sih apa ya, mengimani gitu, jadi kayaknya bakal bisa bikin melenceng mungkin. Kak Tiara minta tolong Mas Dio bisa dicolek mungkin. Mas Dio nih Ini gimana Mas? kayaknya antara Fana sama Mas Dio ini mau Iya. berkomentar terkait hubungan filsafat dan keagamaan. Kalau Kayaknya udah udah gatel ngeluarin dari tadi. dalil-dalil nih, Mas Dio ahlinya nggak sih? Ya enggak, barangkali dia kan analisisnya tajam gitu ya, barangkali punya kritik tuh terhadap buku filosofi teras gitu Mas. Apa? Enggak. Gini teman-teman, kalau boleh ngasih tanggapan, ini menjawab challenge-nya Mas Fana, sekaligus memperlengkap apa namanya beberapa pandangan teman-teman tadi, Mbak Zara sama Mbak Ira. Gini, kita kan kalau baca filosofi teras itu ya sederhananya kayak gini, ibarat kata kita buat jangan jangan terlalu dipikirin kalau dapat masalah kayak gitu. Kadang kita nanti dapat masalah, nanti ibarat kata kita bukan yang bikin masalah itu, tapi seolah-olah kita bertanggung jawab terhadap masalah itu sehingga kita dibuat khawatir selalu kayak gitu kan. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan kita bisa apa ya, dicuci otaknya kayak gitu istilahnya, untuk membuat pikiran ada hal yang bisa kita kontrol, ada yang enggak kayak gitu. Jadi yang kita lakuin ya udah yang bisa kita kontrol aja kayak gitu, ya nggak usah mikir yang macam-macam. Dan apalagi kalau di buku filosofi teras itu kan aku aku belum terlalu banyak baca filosofi teras sampai bagian akhirnya, cuma kayak di bagian pendahuluannya itu udah cukup trigger, udah cukup ya cukup kontroversial lah menurutku. Kenapa kontroversial? Soalnya kayak gini, ketika kita mikirin bahwa kalau misal kita berpikir ya kita lakuin saja, kita bisa kontrol apa yang kita sekarang bisa sentuh kayak gitu istilahnya, apa yang bisa kita prediksikan. Nah, dalam konteks itu membuat manusia itu pikirannya nanti jangka pendek, benar itu, dan itu nggak akan membuat peradaban manusia jadi lebih bagus, ya kan? Padahal dalam sejarah peradaban manusia itu kan manusia dibimbing oleh imajinasi, which is imajinasi itu yang sebenarnya itu menjadi hal yang dilawan dalam filosofi stoicisme gitu kan. Jadi stoicisme itu kan dia bilang kalau misal nggak usah mikiran masa depan, mikiran masa sekarang aja kayak gitu. Kadang kita kalau terlalu mikiran masa depan, kita bisa bahaya kayak gitu. Kita terlalu terjerumus terhadap pikiran yang enggak kayak gitu. Tapi nyatanya memang imajinasi itu kadang diperlukan. Nah, itu pertama yang jadi antitesisnya. Kedua adalah sebenarnya yang perlu kita lakukan ya bukan sekedar menafikan apa yang sebenarnya kita perlu gini.
perlu kita jadikan sebagai imajinasi. Ya misal kita, oke, imajinasi harus tetap ada. Cuma masalahnya ketika imajinasi itu gagal, emang kita nyalahin imajinasinya, kayak gitu. Emang kita menyalahkan tentang visi besar kita yang sebenarnya itu belum dipikirkan oleh semua orang. Sebenarnya kita nggak arif juga kalau bicara tentang itu. Yang perlu kita lakukan adalah ya sudah, perbaiki niat kayak gitu ibaratnya. Nah, itu mungkin jadi masukanku ya untuk apa namanya? Ya masukan kultural gitu ya sebagai pembaca filosofi teras itu mungkin bisa nanti teman-teman tanggapilah kayak gitu gimana. Cuma yang jelas kalau menurutku setelah baca filosofi teras ini kayaknya yang perlu diperbaiki ya pertama selain kita harus mengukur ulang kemampuan kita dalam menuntaskan sebuah hal kayak gitu, apakah itu memang benar-benar bisa dalam jangkauan kita atau tidak, itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah kita juga harus tahu seberapa murni sih niat kita untuk membuat sesuatu itu menjadi lebih baik, seberapa murni. Kalau misal kita kayak gini deh, di bagian di bagian jadi seorang inovator di teknologi, misal kita menjadi seorang CEO bidang teknologi gitu, emang kita sadar kayak gitu kalau niat kita untuk membuat perubahan kayak gitu, membuat kebaikan itu benar-benar untuk kebaikan? Nyatanya enggak. Ini agak sedikit nyentuh soal terobosan artificial intelligence gitu ya, sedikit ya. Ini nyambung banget itu tapi ke filosofi teras itu. Soalnya filosofi teras tuh dia nyambungnya ke masalah dunia digital juga. Karena kita sendiri juga melihat bahwa inventor-inventor itu kan dia niatnya, misal Facebook itu kan niatnya dia untuk membuat AI untuk percakapan kayak gitu, itu kan untuk bisa mendekatkan manusia dengan keinginan mereka kayak gitu kan, sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Jadi nanti di feed di Facebook itu nanti bisa tepat banget, sesuai sasaran banget istilahnya iklan-iklannya itu sesuai dengan kita. Padahal sebenarnya mereka juga caranya itu maling kayak gitu. Ya kita direkam setiap hari jejak-jejak digital kita kayak gitu. Nah, itu kan berasal dari semua sumbernya itu berasal dari imajinasi yang terlalu berlebihan kayak gitu kan. Terlalu berlebihan dari seorang inventor. Padahal kalau diperbaiki niatnya kayak gitu, ya cukup, nggak usah maling caranya, nggak usah maling jejak digital kita, karena itu mengganggu banget loh privasi kita. Nah, kayak gitu. Begitu pula ketika kita nggak usah jauh-jauh, itu mungkin kalau tarafnya udah menjadi seorang inventor gitu ya. Kita lihat kalau lihat media sosial deh kayak gitu, kita lihat media sosial teman kayak gitu kan. Nah, itu kita lihat, wih itu teman kita ini kok tiap hari ngepostnya itu enak-enak terus kayak gitu, wah jalan-jalan terus kayak gitu kan, sehingga seolah-olah kita sendiri itu dibuat imajinatif kayak gitu, kita dibuat imajinatif oleh dirinya bahwa hidup ini harus sesuai seperti dirinya kayak gitu, seperti teman kita yang sukses banget ini di media sosial kayak gitu. Ya itu menjadi salah satu bentuk bagaimana imajinasi yang kita bangun tuh kadang juga nggak bagus. Nah, niatnya kembali lagi, makanya ketika kita membuat niat untuk membangun sebuah imajinasi, sebuah cerita, istilahnya cerita tentang masa depan, tentang kita sekarang kayak gitu, ya harus digunakan untuk ya mengajak orang untuk berkembang juga seperti itu, tidak sekedar membuat tidak sekedar membuat cerita narasi kayak gitu yang sifatnya itu mengajak, ayo kita harus menjadi manusia yang lebih baik kayak gitu, ayo kita harus menjadi manusia yang jauh lebih hebat daripada hari ini kayak gitu, dengan cara pokoknya manusia yang super kayak gitu tuh lah. Jangan seperti itu, tapi bagaimana kita juga harus melihat pertama kemampuan diri kita itu seperti apa untuk bisa menjangkau itu. Yang kedua adalah kita harus bisa melihat kalau misal orang itu berbuat baik, berbuat perubahan, maka perubahan itu harus dipastikan bukan sekedar untuk istilahnya status sosial gitu, kemudian perubahan untuk mendapatkan kepuasan harta gitu duniawi kayak gitu, tapi juga bisa membuat orang tuh benar-benar nyaman dengan kehidupannya, nggak usah terlalu ngoyo kayak gitu ibaratnya. Jadi ya oke, kita berbuat baik, imajinatif kayak gitu, berbuat untuk masa depan, tapi juga
jangan terlalu sedih lah kayak gitu kalau gagal ya. Soalnya kalau gagal, ya namanya matematika aja kita kalau kalau ngerjain itu kan kita juga nggak pasti itu akan benar kan, matematika itu di matematika loh. Nah itu padahal itu bidang ilmu pasti. Itu bisa aja terjadi perdebatan. Nah kayak gitu. Apalagi kita di dunia ini yang selalu dinamis kayak gitu, ya udah. Kalau salah ya sudah kayak gitu. Lakuin lagi. Nah kayak gitu sederhananya. Itu teman-teman. Terima kasih. Nah, ini Mas Fana, ada yang mau ditanggepin lagi? Atau mungkin teman-teman yang lainnya mau nanggepin Mas Dio nih? Sedikit menanggapi ya, melanjutkan diskusi dari teman-teman. Jadi yang saya sampaikan juga yang disampaikan Mas Dio ini kan cuma pemantik sebagai antitesis dari tesis teman-teman terhadap filosofi teras gitu ya. Jadi ya kita diskusikan aja nanti seperti apa. Tapi saya ingin mengaminkan apa yang disampaikan oleh Mas Dio tadi, sebenarnya soal imajinasi itu adalah suatu hal yang sangat penting menurut saya, karena kan tanpa adanya, seandainya saja sosok Nietzsche itu ya, kalau lagi-lagi kemarin juga sempat diskusi sama Mas Dio waktu ketemu itu, kita bayangkan seandainya bagaimana sosok Nietzsche itu memikiri atau menganut sistem stoikisme. Mungkin kalau dia membaca buku filosofi teras kemudian dia menganutnya, mungkin nama Nietzsche itu tidak akan sebesar sekarang gitu kan. Karena karya-karya dia itu mayoritas itu dilahirkan dari yang namanya patah hati ya, dari yang namanya penolakan atas cinta Nietzsche gitu kan. Akhirnya nama dia bisa besar dengan berbagai macam karyanya itu. Jadi menurut saya yang namanya imajinasi itu memang tidak perlu dibatasi. Kalaupun itu sampai terbawa ke perasaan itu ya nggak masalah sebenarnya bagi saya. Meskipun itu memenuhi diri kita, meskipun itu membuat kita overthinking yang berlebih-lebih, overthinking yang sangat besar barangkali, itu bagi saya dalam pandangan saya itu nggak masalah. Yang perlu kita lakukan menurut saya itu adalah mengeksploitasi overthinking itu menjadi sebuah karya gitu. Kalau ya itu mengeksploitasi sebuah overthinking, mengeksploitasi sebuah tragedi, sebuah mungkin pikiran-pikiran kita menjadi sebuah karya, itu yang saya bayangkan. Karena tanpa overthinking itu juga, karena tanpa adanya pikiran-pikiran negatif itu juga, barangkali saya juga nggak akan menulis buku gitu kan. Karena buku saya juga landasannya itu adalah segala macam hal yang sebenarnya itu tidak bisa aku kendalikan karena urusannya dengan Tuhan gitu. Tapi itu menjadi sebuah karya. Nietzsche pun juga demikian gitu. Atau mungkin ketika siapa itu yang pemiliknya Disney, seandainya pemiliknya Disney mungkin membaca buku filosofi teras, kemudian dia membatasi imajinasi dia ya, mungkin kalau katanya kalimatnya Mas Dio, pandangan Mas Dio kan seperti itu, membatasi imajinasi itu, mungkin Disney juga nggak akan sebesar sekarang gitu kan. Tapi karena Disney itu dalam pandangan saya itu dia berusaha mengontrol suatu hal yang sebenarnya di luar kontrol dia menjadi sebesar sekarang. Disney itu kan awalnya dulu kan sempat bangkrut ya, kalau nggak salah itu kan bangkrut, bahkan dia nggak punya studio lagi, dia memproduksi pada waktu itu memproduksi 400 film kalau tidak salah pada tahun 1988 berapa gitu ya, saya lupa tahunnya. Tapi pada waktu itu dia bangkrut, ada banyak sekali hutang yang harus dibayarkan karena produksi film produksi film yang sangat membutuhkan biaya banyak, dan itu ditanggung melalui hutang dan segala macamnya. Dan seandainya Disney pada waktu itu mencoba mengontrol apa yang bisa dia kontrol, barangkali dia tidak akan melanjutkan usaha dia. Tapi dia itu kan terus berusaha, dia itu terus ingin menggapai suatu hal yang dia impikan dan segala macamnya. Akhirnya dia bisa melunasi hutang-hutang tersebut hanya dengan satu film gitu kan. Hanya dengan satu film dan dalam waktu 6 bulan gitu ya. Mungkin teman-teman juga tidak asing dengan filmnya, yaitu film Snow White and the Seven Dwarfs atau apa itu filmnya itu kan. Nah itu satu film itu bisa melunasi sekian banyak hutangnya Disney dari produksi film yang ratusan itu hanya dengan satu film, dan dalam waktu 6 bulan dia berhasil meraih 8 juta US dollar kalau nggak salah pada waktu itu di 6 bulan pertamanya.
Atau mungkin kita bisa contohkan bagaimana seorang kolektor lukisan, ya, seorang kolektor lukisan ketika menjual lukisannya Picasso, dia berhasil meraih uang 100 juta euro, dan itu dibeli oleh pemerintahan Jerman gitu kan. Dan pemerintahan Jerman menganggap bahwa hal tersebut adalah suatu hal yang murah karena satu lukisan Picasso itu harganya di pasaran itu adalah 1 miliar US dollar. Tapi pemerintah Jerman berhasil membeli 100 juta euro itu. Nah, maksud saya adalah ketika si kolektor lukisan ini dia memiliki ribuan koleksi lukisan gitu. Tapi lukisan yang ribuan itu harganya nggak seberapa gitu, sedikit-sedikit gitu. Tapi hanya ada satu lukisan yang sangat berharga dan memiliki nilai tinggi itu. Dan itu kan usaha yang mungkin di luar kepasrahan gitu ya, usaha-usaha yang terus dilakukan, usaha-usaha yang terus coba digapai. Dan seandainya dia baca filsafat stoikisme atau mungkin dia membaca buku filosofi Taurat kemudian dia mengimani ya, kalau bahasanya teman-teman tadi, mengimani buku itu, barangkali juga dia tidak akan mengusahakan sampai sejauh itu. Dan kalau tadi kan juga berkaitan dengan soal filsafat tadi ya, kalau nggak salah mengutip filsafat kemudian dibenturkan dengan agama dan segala macamnya, itu tadi kan ada sedikit menyinggung hal tersebut ya. Tapi kalau kita balikkan lagi ke definisi filsafat, itu sebenarnya nggak ada masalah sih kalau bagi saya, karena definisi filsafat yang saya pandang itu adalah ketika kita berpikir untuk memiliki kehidupan yang lebih baik lagi, itu namanya filsafat. Jadi segala macam pikiran-pikiran kita, perenungan yang kita lakukan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi, entah itu kehidupan diri kita sendiri ataupun kehidupan orang lain, itu namanya filsafat. Ketika kita berpikir, itu artinya kita berfilsafat pada masa itu juga. Nah, kalau kita kembalikan lagi bahwa filsafat itu adalah untuk menuju ke kehidupan yang lebih baik lagi, nanti kan arahnya ke subjektivitas kan. Kebaikan itu yang seperti apa ya dia maksud? Kedamaian yang teman-teman baca dari buku filosofi teras itu kan juga termasuk kebaikan jika teman-teman mendeskripsikan kedamaian yang seperti itu adalah kebaikan gitu kan. Tapi bagi para ilmuwan barangkali itu kan yang namanya kebaikan kan ya mungkin ketika penelitian mereka berhasil gitu kan. Ketika suatu hal yang sebenarnya di luar kontrol dia, kemudian dia terus belajar, terus berusaha sehingga apa yang sebenarnya di luar kontrol dia berhasil dia kontrol. Itu kan suatu bentuk kalau kata kalimatnya Mas Dio tadi peradaban, perbaikan peradaban atau kemajuan peradaban kalau nggak salah gitu. Nah, itu kan tidak terlepas dari usaha-usaha kita untuk mengontrol, untuk mengendalikan suatu hal yang pada dasarnya di luar kontrol kita. Dan hal lagi yang harus digarisbawahi lagi itu adalah bahwa filsafat tidak menjauhkan kita dari agama ya teman-teman sekalian. Kalau kita bisa boleh mengutip kalimatnya Francis Bacon, gimana bacanya itu? Francis Bacon itu kan pernah mengatakan bahwa filsafat yang sedikit itu akan menjauhkan kita dari agama. Tapi filsafat yang mendalam justru akan mengembalikan kita pada agama. Makanya kalau belajar filsafat jangan setengah-setengah, juga jangan berdasarkan apa yang kita suka gitu. Tapi coba kita pelajari dari berbagai macam sisi. Karena yang namanya filsafat itu adalah metode berpikir, itu adalah cara berpikir, bukan produk pikiran gitu. Jadi kalau kita memandang filsafat sebagai produk pikiran, maka kita akan misalkan Marxisme ini misalkan Marx atau ateisme dan segala macam itu produk filsafat. Makanya filsafat dikaitkan dengan ateisme, dengan tidak bertuhan, menjauhkan kita dari agama. Loh, itu memang benar sebagai produk filsafat, tapi itu bukan satu-satunya kan, karena filsuf Muslim kan juga banyak sekali kan. Makanya filsafat itu adalah cara berpikir, bukan produk pikiran. Kalau kita memandang filsafat itu sebagai produk pikiran, ya itu benar. Tapi kalau kita mengikuti yang seperti itu, jatuhnya itu ya filsafat itu sesat dan segala macamnya itu. Padahal enggak kan, filsafat itu kan cara berpikir, bagaimana cara kita berpikir secara sistematis, secara logis dan segala macamnya itu. Itu sih sedikit tanggapan dari saya. Aku mungkin mau izin menanggapi dikit ya. Sebenarnya pas awal-awal tuh aku sedikit nggak expect kalau misalnya Mas Wana bakalan ngebenturin ini sama agama ya, karena kalau sedikit aku baca dari filosofi teras tuh
kayaknya tuh sesuai banget sama kutipan yang sering dikutip sama Mas Fana yang soal waktu. Kalau misalnya yang pas ya udah, yang udah lewat ya udah lewat. Kita hidup di zaman sekarang dan yang akan terjadi di masa depan itu imajinasi kalau nggak salah. Kayaknya pas tadi tiba-tiba ada pemantiknya yang kayak gitu, aku juga kayak mikir, apa ya? Gitu. Tapi kalau misalnya overall buat Mas Fana sama Mas Dio nih, kalau misalnya filosofi teras itu kayak sesuai nggak sih sama apa yang kalian baca-baca atau apa yang kalian apa bahasanya imani? Kalau misalnya menurut dari Mas Fana sama Mas Dio, belum denger nih aku. Atau mungkin Mas Rangga kalau misalnya udah selesai kerja bisa langsung join ya Mas. Hati-hati kalau aku. Jadi baca filosofi teras tuh harus hati-hati. Sekali lagi, prinsip baca buku itu kan bukan kita sekedar menyerap, mengiyakan, tapi kadang kita juga harus, kalau kata Rocky Gerung itu kan bilangnya menggeleng, ya kan, ketika baca buku. Ya itu harus hati-hati jadi istilahnya. Jadi, tapi kalau menurutku filosofi teras itu bermanfaat. Buktinya apa? Ya, aku bisa mengkritisi seperti ini, teman-teman bisa mengkritisi kehidupan seperti ini, itu bermanfaat gitu. Nah, menurutku itu. Jadi, tapi kalau dalam konteks nilai filosofi teras sebagai sebuah buku yang berusaha untuk men-self improvement kita, menurutku ya ada titik tertentu ya itu bisa istilahnya membuat hati kita ayem kayak gitu, adem kayak gitu, supaya jangan terlalu ambisius lah kayak gitu, biasa aja kayak gitu. Tapi ya misal ketika kita kena suatu musibah gitu, ya sudah gitu, yang berlalu ya sudah berlalu gitu. Kalau misal kita gagal ya sudah gitu ya, namanya manusia juga nggak bisa menyempurnakan semua kan gitu. Nah itu mungkin maksudnya dari filosofi teras. Tapi kalau overall, kalau aku sih tidak hanya mengambil dari situnya saja, tapi juga berupaya untuk mempertanyakan apakah benar kalau harus selalu pasrah gitu. Ya kadang kita juga harus berpikir untuk menjadi seorang yang lebih maju. Kadang kita juga harus tidak hanya pasrah, tapi juga memperbaiki metodologi matematika. Itu kan metodologi fisika terutama. Itu kan juga ketika dia sampai sekarang itu bisa menjadi fisika kuantum, itu kan dia bukan berasal dari kepasrahan terhadap teorinya yang sebelumnya salah, tapi juga diperbaiki terus-menerus. Itulah yang mungkin dimaksud sebagai ibarat kata kemampuan manusia untuk menapaki hal yang bisa dia pegang kayak gitu ya, dari kesalahan itu yang dia bisa pegang untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Nah seperti itu. Jadi kurang lebih adalah di awal-awal nggak usah terlalu menggebu-gebu, biasa aja. Kalau dapat salah justru disyukuri, karena dengan rasa salah itu atau dengan nilai bersalah itu kita bisa menjadi orang yang bisa melakukan perubahan yang lebih baik, seperti itu. Kalau aku sih itu. Oke, makasih. Ada tanggapan nih dari Mas Rangga. Nah, ada teman juga yang menyukai dan tertarik kepada ilmu filsafat, namun beliau setelah belajar malah menjadi ateis. Waduh. Mungkin memang tergantung pribadi masing-masing ya, Kak, cara mempelajari suatu ilmu, apalagi filsafat yang seperti lengkap Fana, kalau belajar filsafat jangan setengah-setengah. Banget. Gimana nih? Kak Ira mau nanggepin Mas Dio atau udah siap-siap juga nih? Ditanggapi dulu yang Rangga. Mungkin Fana atau Mas Dio mau menanggapi tentang filsafat. Ya nanti aku mau menanggapi tentang kekurangan filosofi teras itu sih. Tapi mungkin Rangga dulu. Sambil nunggu Mas Rangga mungkin masih mau typing lagi ya Mas. Kalau Kak Fana sendiri tadi soal bukunya gimana nih kira-kira impresinya? Cocok gak kalau misalnya
bakalan baca lagi atau kayak ya udah. Nah, tadi di awal udah aku sampaikan bahwa sebenarnya aku belum baca buku itu secara penuh ya, baru pengantarnya saja yang aku baca. Karena gini, prinsipku tuh aku jarang banget baca buku yang menjatuhkanku pada kenyamanan gitu. Karena bagiku sendiri itu yang namanya pemuda itu harus ambisius gitu ya, harus terus membara gitu ya. Karena kalau kita singkat katanya atau secara sederhananya, kalau kita terlalu tasawuf gitu misalnya, kalau kita terlalu tasawuf itu kita nggak akan berkembang loh gitu. Sebagai contoh saja, contoh kecil kayaknya udah pernah aku sampaikan di beberapa forum itu. Kalau terkait dengan kemunduran peradaban Islam gitu ya, di Baghdad dulu kan kita tahu sendiri bahwa peradaban dunia itu pusatnya kan berada di Baghdad dulu ya. Tapi pada waktu itu Baghdad hancur gara-gara diserang oleh Mongol, pasukan Mongol. Kalau keliru nanti minta tolong diluruskan ya. Baghdad hancur ketika diserang Mongol, dan pada saat kehancuran Baghdad muncul yang namanya tasawufnya Imam Ghazali ya, termasuk kitab Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya itu. Muncul ilmu-ilmu tasawuf yang demikian. Maka pada waktu itu ya, kalau nggak salah ini di Pak Farudin Faiz yang pernah menyampaikan gitu ya. Dan pada waktu itu seseorang atau masyarakat yang seharusnya dibakar semangatnya untuk bangkit, tapi malah diberikan keilmuan-keilmuan yang mungkin secara keilmuan menyuruh kita untuk bersandar kepada Tuhan, menyuruh kita untuk ikhlas, menyuruh kita untuk bertawakal dan segala macamnya. Ilmunya nggak salah, tawakalnya nggak salah, tasawufnya nggak salah. Cuma timingnya nih yang kurang tepat nih. Orang kalau lagi down itu harusnya dibakar semangatnya biar ambisi lagi, biar ambisius lagi, biar bangkit dan segala macamnya. Tapi orang kalau lagi down terus kemudian diarahkan kepada harus pasrah, harus ikhlas dan segala macamnya, itu jadinya ya kita nggak bisa berkembang, termasuk dalam peradaban Islam kan juga demikian. Jadi tasawufnya sufinya Imam Ghazali itu nggak salah keilmuannya, tapi timingnya nih yang nggak pas, yang buat masyarakatnya nggak bisa bangkit gitu ya. Kalau nggak salah kutip itu demikian. Sama kayak yang aku pandang itu juga demikian, bahwa yang namanya kesadaran ikhlas, yang namanya kesadaran pasti ada hikmahnya, yang namanya kesadaran tawakal dan segala macamnya, itu adalah yang namanya kesadaran itu letaknya itu nggak di permukaan gitu. Letak kesadaran itu ada di apa istilahnya? Nggak terlihat, nggak di permukaan, tapi apa? Di dasar gitu ya. Kesadaran kan letaknya ada di dasar gitu. Sehingga dalam kesadaran kita, oke, tawakal, oke, ikhlas, oke, dan segala macamnya, mungkin itu perlu kita belajar, perlu kita tanamkan dan segala macam. Hanya saja dalam bersikap, hanya saja dalam bertindak dan segala macamnya itu kita ya sebagai kaum muda utamanya ya harus membara gitu ya, harus berambisi untuk mendapatkan ABCD dan segala macamnya itulah. Termasuk tadi yang aku contohkan, misalkan Disney waktu itu menyerah gitu ya, bertawakal atau mungkin pasrah gitu kan nggak akan berusaha untuk terus-terus mengejar apa yang diimpikannya gitu. Makanya kayak buku-buku yang bersifat atau berbau demikian itu sedikit aku hindari. Ada buku filosofi teras tapi ya secara cetaknya itu ada, ambil di perpus sih, belum aku kembalikan. Itu tapi aku belum baca itu karena aku belum siap untuk membaca yang demikian itu. Takutnya nanti aku malah pasrah, takutnya aku malah nanti nggak berambisi dan segala macamnya, terus ya intinya demikian itu. Itu yang aku takutkan. Aku bisa langsung masuk atau gimana nih, Tiara? Bisa Kak, mungkin teman-teman yang lain juga kalau misalnya mau menanggapin, bisa langsung masuk aja ya. Oke, tadi ada banyak banget sih ya antitesis dari buku Filosofi Teras. Ya sama sih, sebagai aku pembaca, aku juga menemukan kelemahan dari buku itu.
baik yang udah aku temui kemarin maupun yang baru aku sadari barusan setelah mendengar argumen kalian. Yang pertama itu, kalau berdasarkan apa yang udah aku baca, ini bukan, entah ya, ini kelemahan konsepnya atau kelemahan bukunya, tapi yang aku baca dari buku Filosofi Teras itu semakin ke belakang, itu konsepnya sebenarnya sama gitu. Jadi kesannya aku merasa konsep ini nih diulang-ulang nih gitu. Sebenarnya ini udah apa ya, sama aja gitu dengan konsep awalnya yang pada intinya itu balik lagi ke dikotomi kendali, balik lagi ke membedakan antara emosi dan pikiran, antara persepsi dan sebagainya itu gitu. Intinya pada intinya itu. Itu sih yang pertama dari kelemahan buku Filosofi Teras menurutku. Dan yang kedua, yang kedua ini bukan kelemahan sih ya, tapi mungkin aku mau menanggapi apa yang disampaikan Mas Dio dengan Fana terkait imajinasi, bahwa di Filosofi Teras itu mematikan imajinasi gitu. Kalau menurut aku masih mikir sih bagian mana sih sebenarnya yang di Filosofi Teras yang mematikan imajinasi. Karena kalau tadi kan Mas Dio itu fokusnya di situ pada konsep yang tentang kita harus fokus pada masa saat ini. Nah, menurutku konsep untuk fokus pada saat ini tuh bukan berarti kita harus mematikan imajinasi juga gitu. Bukan berarti Filosofi Teras ini adalah konsep yang akan menghambat orang untuk berimajinasi ataupun berpikir gitu. Karena ada beberapa konsep di Filosofi Teras yang menurutku itu memang cuma bisa diterapkan di satu hal, tapi di satu hal lain itu nggak berlaku gitu. Dan kalau tentang berimajinasi yang dihambat, menurutku itu di Filosofi Teras itu nggak gitu, karena ada konsep yang tadi premeditatio malerum, di mana kita itu disarankan untuk tidak hanya berpikir tentang keberhasilan, tapi juga berpikir tentang persiapan ataupun kemungkinan terburuk gitu. Nah, di situ menurutku dari konsep tersebut udah menunjukkan bahwa di sini konsep Filosofi Teras itu menganjurkan kita untuk berimajinasi lebih gitu. Kita tidak hanya fokus pada satu sudut pandang aja, tapi kita juga berpikir lebih jauh ke depan terhadap rencananya untuk di masa depan gitu. Dan lagi yang ingin aku tanggapi itu terkait overthinking. Cuman aku udah nggak lupa sih tadi yang tadi disampaikan Fana ya terkait overthinking. Bentar. Oke, mungkin yang bagian itu aku skip dulu. Nanti kalau ingat aku sampaikan lagi. Mungkin selanjutnya itu yang tadi yang Fana bilang, Fana menunda untuk membaca Filosofi Teras karena takut merasa ada di kenyamanan gitu ya. Takutnya itu menghambat kita untuk berpikir lebih kreatif ke depan yang sekiranya itu lebih menantang. Tadi kan sempat bilang seperti itu. Kalau menurut aku, ya sebenarnya nggak ada salahnya juga sih kalau berpikir seperti itu. Tapi kalau menurut aku, Filosofi Teras itu adalah suatu konsep yang yang bukan hanya sekedar nyuruh kita, oh ya kita harus pasrah gitu. Kita harus menerima keadaan, bukan sekedar seperti itu. Tapi justru Filosofi Teras ini sebagaimana filsafat yang merupakan ilmu tentang metode berpikir, Filosofi Teras ini berisi tentang bagaimana caranya kita merasionalkan emosi yang kita miliki gitu. Bagaimana kita caranya merasionalkan emosi rasakan ketika sedang menghadapi sesuatu. Dan menurutku itu bisa jadi sesuatu yang akan membantu kita untuk
berpikir kreatif, bukan ya untuk berpikir kreatif gitu. Jadi bukan sesuatu yang malah menghambat untuk berpikir kreatif, tapi bisa jadi malah itu membantu kita untuk menjadi berpikir kreatif karena kita jadinya bisa lebih rasional dalam menyikapi emosi. Karena kan biasanya orang kalau lagi emosi, kalau fokus sama emosinya, dia tuh nggak bisa berpikir jernih gitu. Nah, di filosofi teras ini semacam membantu untuk merasionalkan emosi itu agar kita itu bisa memisahkan antara emosi dan pikiran. Nah, biar kita bisa jernih lagi pikirannya. Nah, kalau udah jernih, ya udah kita bisa berpikir lebih bebas lagi kan. Jadi pikiran kita jadi jalan lagi. Itu sih. Entah ya. Poinnya nyampe atau enggak gitu sih. Mohon maaf. Mbak Tiara boleh izin aku menanggapi Mbak Ira? Ya, silakan Mas. Seru nih. Tapi karena keterbatasan waktu juga ya. Jadi gini Mbak Ira, imajinasi itu lebih tepatnya pada kreativitas itu sendiri. Nah, kenapa aku bisa bilang kalau arahnya, tendensinya itu filosofi teras itu bisa bahaya, membunuh kreativitas? Karena aku lupa pada halaman keberapa, tapi ada satu kutipan, itu nggak salah di filosofi teras, itu yang pokoknya ada siang dan malam, ada pokoknya orang itu takut akan fajar karena dia masih hidup dalam dunia malam, kayak gitu. Kurang lebih ada gium yang seperti itu. Nah, itu menurutku menjadi sebuah hal yang cukup berbahaya untuk bisa kita terapkan ke kehidupan sehari-hari, dalam arti memang yang rasional itu kan adalah yang bisa kita sentuh sekarang. Nah, kayak gitu. Jadi ketika kita tidak bisa menyentuh hal yang tidak rasional atau benar-benar di luar batas pikiran kita, di luar nalar kita, kayak gitu, atau yang masih dalam imajinasi, kreativitas, dunia kreativitas, ya kan, itu janganlah untuk terlalu diseriusi gitu. Ya, itu yang menurutku cukup berbahaya seperti itu. Nah, jadi itu tafsiranku ya. Mungkin ini, tapi once again ini kan subjektivitas gitu kan. Nanti Mbak Ira, tapi aku paham apa yang dikatakan Mbak Ira. Oke, dalam satu pemikiran memang itu masuk akal. Iya, benar yang di Mbak Ira. Cuma yang dalam perspektifku sendiri, kenapa aku bilang itu kreatif itu bisa dibunuh lewat filosofi teras ini, ya karena itu pemikiran bahwa apa yang kita rasakan sekarang itu adalah yang rasional, kayak gitu. Apa yang kita bisa kita kontrol itu adalah yang rasional, sedangkan yang enggak itu adalah yang yang sifatnya emosional, kayak gitu. Karena sekali lagi kreativitas itu kan sebenarnya emosional banget ya, kemampuan manusia untuk berhasrat, kayak gitu kan, berhasrat membuat sesuatu, itu kan emosional banget. Nah, itu yang menurutku cukup perlu dihati-hati. Makanya aku bilang baca buku ini harus hati-hati. Harus dibaca, cuma hati-hati, kayak gitu. Itu teman-teman dan Mbak Ira khususnya. Sepertinya tapi kita perlu membacanya lebih lanjut, Mas Dio, sampai selesai nih. Biar lebih dalam lagi gitu maksudnya gitu ya. Terkait diksi tadi yang Mas Dio sampaikan itu, aku lupa juga sih itu tentang apa. Jadi ya anggap aja aku terlewat kali ya, terlewat terhadap poin itu gitu. Terlewat untuk berhati-hati terhadap kalimatnya. Asik. Dani. Mau menanggapi, silakan. Enggak. Jadi pada dasarnya aku nggak anti 100% dengan buku-buku yang beraroma demikian ya. Karena mau bagaimanapun itu juga merupakan yang namanya buku, itu kan juga merupakan bentuk pemikiran seseorang gitu.
Jadi kayaknya dengan diskusi ini saya lebih merasa perlu lagi untuk membaca buku filosofi teras secara lengkap gitu ya. Sebagai bukti loh, saya punya bukunya juga tapi belum saya baca gitu ya. Udah lama tak pegang gitu ya. Karena masih menjaga hal tersebut. Karena memang ada satu buku yang saya baca juga, Menjadi Hamba Menjadi Manusia, itu aromanya juga khas banget gitu ya dengan apa namanya filosofi teras itu masih satu ranah lah, itu soal kedamaian dan segala macamnya. Itu termasuk dimensi kehambaan kita, kepasrahan kita juga, dan juga dimensi kemanusiaan kita dan segala macamnya. Termasuk ada kalimat yang tadi sempat dikutip Mbak Tiara, itu kan juga dari buku tersebut ya, dari buku Menjadi Hamba Menjadi Manusia. Kalau nggak salah itu dari filsuf yang bernama Agustinus. Itu soal waktu itu nggak ada sebenarnya itu. Waktu itu sebenarnya nggak ada gitu. Yang namanya masa lalu itu adalah ingatan kita, yang namanya masa depan itu adalah bayangan kita, yang ada hanyalah masa sekarang. Itu salah satu bentuk manajemen juga, pengendalian overthinking ya kalau dalam bahasan kita kali ini, pengendalian terhadap overthinking. Nah, tapi di bahasan itu yang sebelumnya ya, di forum sebelumnya kan saya juga menambahkan bahwa hal itu juga harus kita kontrol gitu ya. Bahkan roda kehidupan atau mungkin hal-hal yang bersifat negatif, hal-hal yang bersifat mungkin tidak baik dan sebagainya. Kalau dalam filsafat Jawa namanya cokro manggilingan itu ya, tentang roda kehidupan itu kan semuanya itu harus bisa kita kontrol. Artinya kehidupan itu harus bisa kita kontrol. Itu kan di pembahasan yang sudah pernah kita lalui. Hanya saja saya fokus kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Rangga nih. Terlalu melencengkah atau bisa langsung ditanggapi nih dari Mas Rangga? Maksudnya terlalu melenceng dari poin yang sedang fokus ini, perlu dibahas sekarang atau nanti di belakang gitu maksudnya? Dibahas aja nggak apa-apa sih. Bahas aja nggak apa-apa sih, Kak. Kak, kalau melenceng pertanyaannya nggak melenceng, cuma momentumnya yang sekarang lagi-lagi terkait momentumnya. Kalau pertanyaannya nggak melenceng gitu. Pertanyaannya masih linear gitu, masih bersambung gitu. Tapi momennya ini tadi kan barusan soal imajinasi gitu ya maksudnya. Ya sedikit menanggapi dari Mas Rangga, pada dasarnya kan sebelum kita, suaraku nggak terputus-putus kan ya? Mas lancar. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Pada dasarnya sebelum kita belajar yang namanya filsafat, tadi juga sempat saya kutip dengan kalimatnya Francis Bacon, nah gimana kalimat pronunciation-nya saya nggak tahu, Francis Bacon itu ya. Perihal filsafat yang sedikit, filsafat yang pendek akan menjauhkan kita dari agama, tapi filsafat yang mendalam akan mendekatkan kita pada agama gitu, atau akan membawa kita kembali pada agama. Jadi pada dasarnya sebelum kita belajar filsafat, kita harus tahu dulu yang namanya aturan-aturan atau asas-asas belajar filsafat. Dan itu ada beberapa macam, ada beberapa aturan main sebelum belajar filsafat agar tidak tersesat. Ada beberapa aturan. Salah satu aturannya itu adalah kita harus adil, kita harus objektif dalam belajar gitu. Kita nggak boleh belajar filsafat karena kita suka pada satu pemikiran. Kita nggak boleh belajar filsafat hanya karena kita suka pada satu tokoh. Itu nggak boleh. Kalau kita mau belajar filsafat, ya harus dari kedua sisi. Gitu. Karena lagi-lagi filsafat itu adalah metode berpikir, cara berpikir bukan produk pikiran. Gitu. Kalau kita memandang bahwa filsafat itu sebagai produk pikiran, ya jatuhnya itu tadi, kita hanya fokus ke satu produk pikiran. Misalkan soal ateisme. Gitu. Padahal kalau mau kita lihat contoh kata tentang fraksis, tentang pembebasan gitu, kita mengenal Karl Marx dan itu seorang ateis gitu. Tapi di fraksis lain kita mengenal yang namanya Ali Syariati. Ali Syariati dengan Karl Marx itu sama-sama fraksis, tapi Karl Marx ateis, sedangkan Ali Syariati itu religius filsafatnya. Padahal sama-sama aromanya adalah filsafat fraksis, filsafat pembebasan gitu, soal-soal pembebasan. Keduanya membahas soal pembebasan, tapi yang satu ateis, yang satu religius. Nah itu kan ateis dan religius ini kan produk filsafatnya. Gitu.
cara berpikirnya seperti apa, ya kita harus membaca lebih lanjut. Begitu pula ketika kita belajar filsafat, nggak boleh kita hanya belajar pada misalkan satu produk saja, itu ateis. Nah, nggak boleh kayak gitu. Kita harus belajar tandingannya apa, religius, soal religius. Nah, contoh sederhananya ya kayak ini tadi, Karl Marx dengan Ali Shariati, kedua-duanya sama-sama membahas soal pembebasan, tapi aromanya berbeda. Yang satu ateis, yang satu religius. Itu salah satu syarat dalam belajar filsafat itu kan harus adil, harus objektif, nggak boleh berdasarkan suka dengan aliran ini, suka dengan tokoh ini, itu nggak boleh. Itu untuk mencegah kita terjerumus ke dalam ketersesatan yang benar-benar tersesat, bukan tersesat yang jalan yang benar gitu. Gitu sih kalau pandangan saya. Mungkin kalau aku udah mulai ingat lagi nih tentang tanggapan terkait overthinking tadi. Cuman kalau teman-teman mau menanggapi yang disampaikan Fana dulu terkait filsafat, silakan dulu sih. Ya, mumpung momentum lagi-lagi. Lagi-lagi momentum. Momentum ya. Kali aja Mas Dio nih. Silakan Mas Dio. Coba aku Kak Sarah. jembatani biar sampai ke tahap itu lagi ya, antara filsafat, agama, kemudian sampai ke tahap kita tadi bahas ngegas soal imajinasi, soal filosofi teras itu sendiri kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya pemaknaan itu yang menjadi energi daripada kita membuat suatu perubahan, ya kan? Nah, belajar filosofi itu kan bagaimana kita bisa memahami sesuatu secara mendalam, seperti kata Mas Fana tadi. Nah, itu yang menjadi intinya, bukan berawal dari bagaimana kita belajar tentang gini. Kita menjadi filosof pada saat kita sedang patah hati. Nah, itu sebenarnya filosofi yang cukup bahaya kayak gitu. Karena kalau misal kita sekedar karena hanya momentum tertentu, kemudian langsung daki-daki jadi filosof kayak gitu. Habis itu lupa dengan konten daripada filosofi itu sendiri. Nah, itu yang bahaya gitu. Seorang filosof yang baik itu adalah ketika dia benar-benar tidak hanya terpancing oleh suatu fenomena, tapi juga bagaimana dia juga berupaya untuk mengembangkan fenomena itu secara lebih luas, gitu kan. Nah, itu masuk ke dalam tahap epistem, istilahnya epistem dari filsafat itu sendiri. Ya kan. Nah, terkait dengan filsafat, agama itu apa ya? Ya, agama sendiri kan juga berupaya untuk mendorong kita untuk bagaimana kita berpikir gitu kan. Kalau misal dalam bahasa Al-Quran itu kan kita sering kali didorong, ditantang oleh Allah untuk selalu berpikir tentang keseharian atau fenomena sehari-hari. Nah, itulah sebenarnya letak di mana kita memang harus berfilsafat gitu. Yang bagaimana kita harus berpikir secara mendalam. Kenapa sih kalau Allah membuat dunia ini? Kenapa Allah kok menciptakan ini gitu. Nah, itu berpikir mendalam dari suatu fenomena, kita bisa menjalar sampai fenomena-fenomena manapun. Nah, kemudian kalau sampai pada tahap filosofi teras itu tadi, ya memang aku belum baca secara keseluruhan, tapi dan bukan berarti aku juga antipati. Aku membaca, aku punya bukunya itu versi versi itu, dan aku baca harus berhati-hati gini. Dalam konteks kita sekarang belajar filosofi. Nah, filosofi teras itu bacanya harus hati-hati, pelan-pelan, karena dalam rangka kita membaca buku filsafat, kita juga jangan menjustifikasi bahwa buku filosofi teras itu jelek kayak gitu, filsafat itu, karena dia bukan filosof kayak gitu. Menurutku itu jadi poin kritik kemudian bagaimana itu menanggapi Mbak Ira tadi. Benar, betul. Ada satu filosofi teras itu sampai untuk bab kedua atau bab ketiga itu aku baca itu dia memang
berulang-ulang membahas tentang Zeno, Epictetus itu, nah, kayak gitu kan. Nah, kemudian dia berupaya untuk mengembalikan pikiran kita bahwa setiap yang tidak kita bisa bisa kita kontrol itu ya nggak usah terlalu kita pikirin lah gitu. Nah, bagaimana kita memaknai itu, kayak gitu. Bagaimana kita memaknai kegagalan kita, bagaimana kita memaknai apa yang sedang kita rasakan, kesedihan yang sedang kita rasakan, itu seharusnya bisa kita berpikir menjadi lebih luas lagi, gitu. Bukan hanya tentang bagaimana kita mengatasi kesedihan kita itu sendiri, tapi bagaimana kita dari kesedihan itu kita berupaya untuk mengembangkan, ternyata kesedihan ini, dari pelajaran kesedihan ini, pelajaran kegagalan ini, saya bisa mengembangkan pikiran yang jauh lebih luas, gitu, jauh lebih baik ketika menanggapi berbagai situasi atau fenomena. Nah, seperti itu. Jadi menurutku seperti itu, Mbak. Maaf ya, terlalu panjang dan terlalu memusingkan. Tapi aku seperti itu poinnya. Mungkin Kak Ira mau menanggapi lagi, atau Mas Fana, atau Kak Zahra, atau Mas Rangga. Aku ingin menyambung yang tadi sempat terputus aja sih. Yang tadi aku bilang sempat lupa, ingin menyampaikan sesuatu tapi lupa terkait overthinking. Tapi itu bukan menanggapi argumennya Mas Dio sih. Bolehkah langsung ke situ? Atau Ya, masih nggak ada apa-apa sih. tanggapan lain gitu? Mungkin Mas Fana atau Mbak Zahra ada yang mau ditanggapi dari statementnya Mas Tio? Lanjut ke Kak Ira. Mas Fana oke. Kak Zahra gimana Kak Zahra? Rangga out nih. Lanjut ke Kak Ira aja. Ya, silakan Kak Ira. Oke. Tadi itu, karena kan sempat bilang kalau kita itu perlu overthinking gitu. Nah, kalau aku pribadi, aku tetap nggak setuju sih. Kita nggak boleh overthinking gitu. Karena ini overthinking, artinya itu berpikir secara berlebihan. Yang boleh itu adalah growth thinking. Jadi itu mungkin lebih ke definisinya sih ya. Kalau overthinking itu adalah pikiran yang itu nyambung dengan kecemasan gitu. Jadinya apa ya? Dan biasanya itu yang bisa membuat kita cemas adalah hal-hal yang tentang ketakutan kita dan hal-hal yang sebenarnya itu belum tentu terjadi dan itu membuat kita cemas. Dan kita terus memikirkan itu padahal ya itu masih belum tentu terjadi dan kita itu cuma fokus di situ doang tanpa kita berpikir solusinya gitu. Kita cuma mengkhawatirkan dan mencemaskan apa yang kita pikirkan itu. Nah, itu menurutku sebaiknya jangan. Tapi yang boleh dalam hal berpikir itu adalah growth thinking yang tadi itu nyambung dengan yang disampaikan pada terkait contohnya. Jadi misalkan ya ketika kita sedang mengalami sebuah emosi, kita ubah emosi itu menjadi sebuah karya, itu artinya menurutku itu udah masuk ke growth thinking, bukan overthinking lagi gitu. Jadi kita berpikir, kalau dalam artiannya itu kan growth thinking adalah apa ya, thinking, berpikir, growth itu adalah tumbuh. Jadi gimana apa yang kita pikirkan itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita bertumbuh atau sesuatu yang hal baik, atau bisa juga diartikan lagi
sebuah kreativitas gitu. Jadi yang boleh itu adalah growth thinking, yang nggak boleh adalah overthinking. Itu aja sih. Itu yang aku lupa tadi. Kak Zahra tadi kayaknya open mic deh, barengan sama Kak Ira. Mau menyampaikan sesuatu kayaknya. Enggak, Kak. Enggak open mic. Lanjut Kak Tiara. Ya, jadi tadi kayaknya Kak Zara tuh mempersilahkan Kak Ira buat lanjut aja gitu. Di sini kayaknya masih ada 14 menit kalau misalnya pembahasannya masih mau dilanjutkan. Mungkin tadi terkait tanggapannya Mas Dio atau mungkin tanggapan dari Kak Ira. Mas Fana atau Mbak Zahra mau menanggapi lagi? Kak Tiara juga boleh loh berargumen. Aku mau berargumen tapi aku rada kosong ya, soalnya saya baru baca bab 1. Jadi gak berani. Nggak apa-apa Kak. Nggak ada yang salah dengan argumen. Iya, nggak Ini ada. mereka-mereka kan juga belum tamat. Iya, malah belum baca, baru pengantar malah. Jadi apa-apa yang aku sampaikan itu tidak semuanya aku imani gitu. Tidak semuanya aku imani apa ya? Termasuk argumen-argumen yang aku sampaikan itu belum tentu aku setuju dengan argumenku sendiri gitu. Tapi apa yang aku sampaikan itu juga bentuk apa ya? Tadi kalau saya menyampaikan sebagai bentuk antitesis biar diskusi ini lebih hidup gitu. Tapi belum tentu juga aku setuju dengan argumenku sendiri gitu. Hanya pandangan-pandangan bahwa ada loh pandangan yang demikian, ada loh pandangan demikian gitu sih. Ini malah lebih berdosa lagi nih, belum baca, baru pengantar aja udah banyak ngomen nih. Oh, nggak Don't apa-apa. judge cover by its book. Oh, salah. Nggak apa-apa, Don't Mas judge Fana. book by its cover. Ketika kita baca awal, kita udah ngasih komentar, itu berarti membuat kita justru makin penasaran untuk baca dong. Iya kan? Itu menandakan bahwa buku itu berkualitas. Kalau nggak bisa ditanggapi, akhirnya ya itu buku nggak berkualitas kan. Nah, kayak gitu. Ini buktinya banyak banget ini tanggapannya kita ini. Ini harusnya ya memang faktanya memang bikin aku baca terus sampai sekarang. Saya kalau buat alasan tuh. Alasan apa? Wah, ini parah ini. Terkait overthinking nih, mau sedikit menanggapi di waktu yang tersisa. Meskipun nanti lanjut nggak apa-apa kalau memang masih ada ada yang perlu dibahas gitu ya. Aku belum tahu sih konsep growth thinking itu yang seperti apa gitu ya. Kalau yang overthinking, kenapa aku bilang overthinking itu memang diperlukan? Karena aku beranggapan bahwa orang yang overthinking itu punya energi yang luar biasa kuatnya. Punya energi yang memang mungkin ya terkesan kita, wah energi kita terkuras habis, energi kita dan lain sebagainya itulah. Tapi coba kalian bayangkan ketika kalian nggak overthinking, mungkin kalian nggak akan bisa melakukan hal yang demikian itu. Misalkan ketika kita overthinking, kita nggak bisa tidur sampai pagi hari mungkin ya, sampai 2 hari 2 malam nggak tidur karena kita overthinking. Orang yang nggak overthinking, orang yang normal, kayaknya nggak bisa deh melakukan hal tersebut. Jadi aku berpandangan bahwa overthinking itu membuat kita memiliki energi yang luar biasa. Entah itu energi yang masuk di kita itu dari makanan apa atau mungkin dari energi alam di sekitar ngumpul di kita sehingga kita overthinking itu nggak tahu. Ya saya berpandangan bahwa overthinking itu memang orang yang overthinking itu memiliki energi yang luar biasa untuk melakukan suatu hal yang di luar nalar barangkali demikian ya. Nah, hanya saja konversinya overthinking menjadi buruk kalau kita kan tidak mengkonversinya, tidak membuat kita jadi tidak produktif dan segala macamnya itu kan yang buruk. Jadi aksinya lebih ke aksi setelah overthinkingnya atau reaksi pada overthinking itu sih. Kalau overthinkingnya, kalau menurut aku itu kita butuhkan kok untuk
tumbuh, untuk terus tumbuh gitu ya, berpikir yang berlebihan. Coba kita bayangkan kalau Isaac Newton waktu kejatuhan apel, dia nggak overthinking mikirin ini kenapa apel bisa jatuh gitu. Mungkin kita nggak akan serumit itu belajar tentang fisika gitu kan. Atau contoh-contoh lain ya, mungkin teman-teman pernah lihat hal yang demikian itu. Itu kan ya akibat berpikir yang berlebihan juga kan. Jadi saya belum paham betul antara garis tengahnya antara growth thinking dengan overthinking itu tadi. Karena saya pikir semua itu berawal dari overthinking juga gitu. Modalnya kan dari overthinking itu juga gitu. Konversinya nanti seperti apa lah itu. Kalau pemahamanku sih, kalau tadi yang tadi dicontohkan kayak Isaac Newton atau kayak kita mikir dari makannya kita itu apa bla 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 dan seterusnya, itu artinya dia orangnya pemikir sih. Bukan berarti juga intinya tuh ada perbedaan antara orang pemikir dengan orang yang berpikir karena cemas. Jadi kuncinya itu ada di cemas sih menurutku. Overthinking yang didefinisikan oleh kebanyakan orang yang secara umum diketahui itu batasnya lah menurutku ya. Batas perbedaannya itu ada di kecemasan. Sedangkan kalau growth thinking itu artinya kita nggak membatasi pikiran kita membiarkan pikiran kita ya berimajinasi sebisa mungkin kita, tapi tanpa ada kecemasan gitu. Malah mungkin ada gairah di situ, gairah untuk berpikir bebas. Itu sih menurutku bedanya sih itu ya. Aku juga sebenarnya ngarang-ngarang aja growth thinking. Karena dari istilahnya aja growth. Tapi tadi barusan Talia di Google ternyata emang ada. Growth itu nyatu sama growth mindset. Yang bahkan itu katanya konsep growth mindset itu kan banyak didukung nih sekarang gitu. Banyak dibicarakan. Kayaknya aku Mau menanggapi dikit nih. Siapa nih? Kayaknya izin menanggapi ya teman-temannya. Kayaknya tuh kalau misalnya dari yang aku tangkap antara Kak Ira, Mas Wana, sama Mas Dio tuh mungkin kayak lebih ke beda mengartikan overthinking. Jadi kalau misalnya dari Kak Ira mungkin dari bukunya ya, kalau misalnya overthinking itu lebih ke cemas, depres, sesuatu yang lebih dark gitu. Tapi kalau misalnya Mas Wana sama Mas Dio itu mengartikan overthinking itu sesuatu yang bisa memicu perubahan gitu. Kayaknya sih lebih ke gitu mungkin ya. Ya mungkin apa ya, bedanya itu secara harfiah sama secara apa sih satunya over, karena over kalau Fana itu kan mengartikannya itu dari secara bahasa over gitu, berpikir lebih ya bisa jadi baik bisa jadi buruk gitu kan, jadinya netral. Tapi kalau aku mengartikannya itu lebih ke konsepnya gitu, overthinking yang secara apa namanya, secara istilah kali ya, bukan secara bahasa. Ya intinya yang diketahui oleh kebanyakan orang dan yang mungkin disetujui oleh kebanyakan orang gitu, yang diketahui secara umum overthinking itu definisi umumnya gitu. Perasaan kayak gitu. Berarti hegemoni soal overthinking itu sudah bernuansa negatif gitu ya. Negatif duluan itu ya. Jadi mungkin Konotasinya negatif jadinya. Dari malam ini dari konferensi malam ini, konferensi meja bundar malam ini kita bisa menyimpulkan suatu ide bahwa overthinking itu ya ini sama seperti Soekarno, Bung Hatta bikin Pancasila itu memang ada debat biasa gitu. Nah, kita sekarang bisa membuat luaran bahwa mari kita budayakan overthinking, tapi bukan overthinking yang cemas, tapi overthinking untuk membuat yang lurus gitu ya. Ya. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan dari
Mbak dan Mas, mumpung waktunya masih 5 menit. Oke, udah deh aku nambahin atau Bentar, nambahin bentar. aja nih ya. Bentar, sebelum nambahin jangan lupa nanti Kak Tiara request Kak Zahra harus closing statement. Biar masih ada Iya, 5 menit untuk betul. menyiapkan nih Kak Zahra. Silakan Kak Ira. Enggak sih. Kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya arti over tuh berlebihan, bukan lebih. Jadi bukan berpikir lebih, tapi berpikir berlebihan gitu. Sedangkan berlebihan itu kan biasanya konotasinya sesuatu yang nggak baik. Makanya overthinking itu diasosiasikan dengan berpikir yang dilandasi dengan kecemasan. Ya itu cuma mau nambahin itu. Mungkin kalau yang dimaksud pada berpikir lebih, itu lebih ke berpikir lebih, bukan berpikir berlebihan sih. Jadi kalau bahasa Inggrisnya mungkin thinking more, nggak tahu, ngarang, ngabur. Ya udah, akhiri konferensinya. Bunda, apa salahnya berpikir berlebihan selama tidak berujung ketersesatan? Nanti sama Mas Dudi tambahi. Apa salahnya tersesat kalau itu tersesat di jalan yang benar ya? Karena pengikutnya Rocky Gerung kan tuh. Kalau overthinking yang cemas biasanya akan tersesat sih. Terkadang kita perlu 1-2 kali tersesat untuk menemukan jalan yang benar ya. Iya. Tagline-nya habis ini mari overthinking. Enggak. Aku tagline-nya growth thinking kok. Mungkin ini diskusinya masih seru banget ya. Mungkin nanti bisa diteruskan setelah acara ini ditutup, atau mungkin mau bedah buku part 2 nih. Karena kayaknya kurang 2 menit lagi. Posisinya ditukar Kak Tiara. Waduh. Gantian. Oke, mungkin untuk penutup nih dari Kak Zara ada closing statement atau mungkin apa ya, merangkum tentang hari ini. Terusnya aku deng-deng itu. Ya, mungkin dari Kak Zara ada closing statement. Kalau dari aku apa ya? Aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman di sini gitu, karena aku sendiri tuh masih belum bisa buat kayak mengkritisi sejauh itu gitu kalau baca buku. Jadi dari kegiatan malam ini tuh aku belajar banyak hal dari Kak Ira, Kak Fana, Mas Dio juga gitu. Bahwa kalau misalnya kita baca buku apapun itu nggak cuma tentang filsafat, kita emang perlu hati-hati gitu. Mungkin itu aja, dan mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan dan nggak banyak berkomentar di kegiatan ini. Sebentar, Terima kasih. sebelum Tiara menutup, aku boleh nggak menanggapi closing statement-nya Tiara? Boleh, Kak. Agak sedikit aja. Sebenarnya ini lebih ke cerita sih. Sebenarnya aku itu tipe orang yang juga biasanya menelan mentah-mentah buku yang aku baca. Yang bisa, dan kenapa di filosofi teras itu tadi aku sempat menyebutkan kelemahan yang bisa aku sebutkan setelah membaca, itu karena aku pernah meresensi buku filosofi teras. Jadi kalau kalian mungkin mau lebih kritis dalam hal membaca, mungkin ya paksa untuk membuat resensi atau membuat review gitu. Ya itu sih cuma intermezzo di penutup. Udah, sekian. Oke, terima kasih banyak buat Kak Ira, Kak Hana,
Kak Dio, dan utamanya Kak Zara buat review yang keren banget pada hari ini dan juga diskusi yang nggak kalah kerennya. Mungkin kalau misalnya nanti diskusinya mau dilanjutkan, silakan dilanjutkan saja. Tapi kalau misalnya emang ada keperluan, silakan out dulu ya kayak biasanya. Masih banyak buat hari ini dan teman-teman yang udah menyempatkan hadir. Selamat malam. Makasih juga, makasih Zara, makasih